Eh, buat mas-mas berdua yang jahat ini, selekasnya lah menyerahkan diri. Kenapa coba? Karena kalian direkrut bukan untuk terlibat dalam sebuah mission impossible. Kasusnya tidak bisa diungkap, identitasnya tidak bisa disibak. Justru sebaliknya, operasi jahat ini didalangi merekrut kalian agar kalian bisa sesegera mungkin ditangkap, putus sampai di situ. Muka tidak ditutup, tidak pakai sarung tangan, botol dilempar dengan gaya panik, sidik jari pasti ketinggalan di situ. Jadi segera saja menyerahkan diri. Siapa tahu di persidangan nanti kalian tidak akan dikenakan pasal apalagi berencana. Dan siapa tahu di persidangan nanti kalian juga akan dapat peringanan sanksi pidana. Segera ya mas, serahkan diri saja. Lebih cepat, lebih baik. Catat ya, saya mau bicara serius, terus terang, bahkan pahit. Belak-belakan, eksplisit. Jadi siapapun, entah itu individu, entah itu organisasi, sebelum kadung menyebut saya sebagai si buruk rupa dan si busuk hati, simak baik-baik sampai tuntas. Sebelum terlanjur mengecap saya sebagai orang yang berkeruh suasana dan menuding kesana kemari tidak karuan, memojokkan lembaga-lembaga negara. Itikat baik, jalan berpikir lurus, jangan ditafsirkan bahwa saya ingin merusak suasana. Begini, hebatnya otak manusia, begitu berhadapan dengan suatu misteri, berhadapan dengan situasi yang sulit untuk ditebak, ternyata otak manusia bekerja lebih cepat. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya didorong oleh kekuatan untuk memahami situasi cepat-cepatnya. Sehingga riset menunjukkan dalam situasi yang serba tidak menentu, kecepatan proses berpikir otak manusia itu bisa mencapai 100 milidetik. Berarti setara 0,1 detik. Dalam waktu 100 milidetik atau 0,1 detik, otak kita, otak manusia sudah bisa sampai pada sebuah simpulan tertentu bahwa si A melakukan si B. Ya, saya sedang bicara tentang peristiwa ini. Saya tidak akan fokus pada apakah ini produk AI atau bukan, apakah ini betul-betul wajah pelaku atau bukan. Saya tidak akan berfokus di sana. Kendati juga ada hasil studi yang menunjukkan tingkat akurasi sketsa wajah yang menggunakan AI itu mencapai 80-an%. Lebih bisa diandalkan daripada sketsa manual pakai tangan. Saya ingin beringsut jauh dari soal itu. Kembali ke pokok persoalan tentang otak manusia yang secara kodrati ingin memecahkan masalah dengan secepat-cepatnya. Sayangnya, di satu sisi ini kita anggap sebagai bukti betapa tingginya intelijensi manusia dibandingkan makhluk-makhluk non-manusia. Tapi kecepatan berpikir semacam itu juga bisa menjerumuskan kita. Misalnya, anchoring bias, bias jangkar. Sebut saja terjemahan bebasnya seperti itu. Pasca terjadinya peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, setelah kita menyaksikan tayangannya di media, dalam waktu 0,1 detik, kalau mau jujur, di kepala sekian banyak orang di Indonesia, hampir bisa dipastikan akan terlontar satu kata. Bahkan mungkin kalau mereka berani, mereka akan sebut. Siapa itu? Biang kerok. Biang jahat penyiraman air keras ini pasti TNI. Pasti kalau mau jujur tidak sedikit kalangan yang akan mengatakan seperti itu. Yang akan langsung tergopoh-gopoh membuat simpulan semacam itu. Munculnya simpulan sedemikian rupa atau bias jangkar semacam ini tidak terelakkan karena uniknya bisa dikatakan semua media membangun narasi dalam pemberitaannya dengan kalimat bahwa korban baru saja melakukan rekaman untuk siniar tentang remiliterisme dan seterusnya. Kata remiliterisme itulah yang menjadi semacam jangkar yang mengunci proses berpikir kita, yang menggembok otak kita untuk sekali lagi langsung mengasosiasikan peristiwa yang menakutkan ini sebagai ini pasti ulah TNI.
Itu ternyata manifestasi kecepatan kita berpikir loh. Tapi sekaligus pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang serba tidak pasti, apalagi situasi itu memunculkan ketakutan, kengerian, bahkan bagi kita yang sebatas menyaksikan dari jauh, yang sebatas menjadi pemirsa media, diistilahkan sebagai vicarious trauma, ternyata kecepatan itu menjadi blunder. Kita terkunci pada anggapan tadi saya sebut. Ini pasti tentara, ini pasti militer, ini pasti TNI. Selesai? Belum. Karena hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan tidak tertutup kemungkinan pekan demi pekan, yang otak kita lakukan bukanlah menguji, bukanlah men-challenge, bukanlah menantang, bukanlah tesis, antitesis, sintesis, bukan. Tetapi otak kita akan mencari jalan agar anggapan yang sudah muncul sejak awal itu bisa semakin lama semakin teguh. Ini yang sebetulnya menjadi bias episode 2 yang diistilahkan sebagai confirmation bias. Bias konfirmasi. Bahwa tanda-tandanya begini. Otak kita ini akan mengais-ngais kembali ingatan-ingatan yang diasosiasikan negatif tentang tentara. Sebut Siaga 1 TNI, revisi Undang-Undang TNI yang notabene juga ditentang oleh sekian banyak kelompok sipil termasuk Kontras, aktivasi kepala staf teritorial, dan sebaneka narasi, serbaneka diksi lainnya tentang TNI yang terus-menerus muncul bergelombang di kepala kita sebagai tanda bahwa inilah cara otak kita untuk semakin memperteguh keyakinan bahwa tiada lain, tiada bukan, TNI lah yang berada di balik peristiwa kelam ini. Anchoring bias, bias jangkar, disusul dengan confirmation bias, bias konfirmasi. Data, informasi terpilih sebatas untuk memperkuat anggapan yang sudah muncul sejak awal. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau otak kita, apalagi otak para ilmuwan, juga otak para profesional penegak hukum terkunci dalam bias jangkar dan bias konfirmasi, maka ini laksana kacamata kuda. Kita terperangkap dalam sebuah lorong kognitif yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari tahu adakah kemungkinan bahwa peristiwa ini didalangi dan dieksekusi oleh pihak selain tentara. Kalau kita masuk dalam lorong yang penuh dengan kesesatan berpikir ini, maka saya yakin sesungguhnya ini bukan merupakan pijakan yang tepat bagi kita untuk mengungkap kasus ini segamblang-gamblangnya, setuntas-tuntasnya. Karena lagi-lagi harus saya tandaskan, kita terus-menerus terobsesi untuk meyakini bahwa TNI lah bukan yang lain yang telah melakukan peristiwa, mungkin juga bisa disebut sebagai peristiwa terhadap masyarakat sipil di tengah malam buta itu. Nah, untuk memastikan bahwa kita tidak tergembok di dalam bias jangkar dan bias konfirmasi, saya pikir tidak ada salahnya bagi kita untuk berkenalan dengan istilah false flag operation, operasi bendera yang salah, operasi bendera yang ngawur. False flag operation ini sesungguhnya berawal dari dunia perang maritim, bahwa kapal perang yang akan melintasi area tertentu, zone perairan tertentu, menggunakan bendera yang lain agar disangka pihak lain, agar tidak dianggap sebagai musuh, agar tidak dianggap sebagai kapal yang berbahaya. Itu yang kemudian dalam perjalanan sejarah diistilahkan sebagai false flag operation. Sekarang definisinya. False flag operation adalah manuver yang didesain sedemikian rupa, misalnya untuk menciptakan sebuah tragedi, menciptakan sebuah kehancuran, menghilangkan nyawa, atau peristiwa-peristiwa negatif lainnya, didesain agar kemudian persepsi publik langsung mengarah pada ini pelakunya pasti si pemilik bendera. Pelakunya pasti hijau. Padahal bendera yang salah itu, bendera yang katakanlah hijau itu dipancangkan bukan oleh si hijau, tapi oleh pihak yang lain, entah apapun rupa-rupa warnanya. Ini yang diistilahkan sebagai false flag operation. Pertanyaan, kenapa ya harus dilakukan operasi jahat semacam itu? Ya, karena sesungguhnya bagi orang yang punya hajatan di balik operasi ini bukan membuat seseorang marah, bukan membuat orang
Ya kalau itu terjadi ya mungkin mereka akan bersyukur, tapi itu merupakan tujuan sekunder belaka. Tujuan primer yang ingin dibangun adalah secepat mungkin membangun persepsi publik sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang telah menyelenggarakan operasi busuk ini. Jadi ini lebih pada perang atau operasi psikologis, bukan sebuah operasi destruktif yang mengincar objek-objek fisik, baik manusia maupun bangunan, tapi lebih pada menyasar proses berpikir kita, mengincar psikologi kita, menyesatkan itu semua. Operasi psikologis atau psy-war atau psy-ops lewat false flag operation. Satu lagi, false flag operation juga bisa diselenggarakan untuk pengalihan isu. Jadi misalnya nih, sekarang ini kan lagi ribut nih, tiba-tiba Rismon Sianipar berubah tabiat. Nah, kemudian katakanlah ada pihak-pihak yang mengorkestrasi penyiraman air keras ini untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggeser atensi netizen sehingga tidak lagi memperbincangkan hal ihwal terkait dengan tudingan ijazah palsu ataupun kenapa Rismon berubah sikap. Semua orang tidak lagi memperbincangkan itu, tetapi sudah mendapatkan isu pengganti lewat false flag operation semacam ini. Dengan pemahaman tentang operasi bendera yang salah semacam ini sebetulnya merupakan cara kita, salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menguji benarkah anggapan yang sudah kita bangun sejak awal tentang siapa gerangan pihak yang semestinya harus bertanggung jawab di peristiwa yang mengerikan sekaligus menyedihkan ini. Ini cara kita untuk menguji ulang, cara kita untuk mengoreksi bahkan kemapanan berpikir yang sudah terlanjur ada di dalam kognisi kita, sudah ada di dalam otak kita. Cara kritis, cara berpikir alternatif, cara tesis, antitesis, sintesis untuk memastikan bahwa cara kita berpikir sekaligus cara kita bekerja terlebih bagi otoritas penegakan hukum tetap objektif. Tetap objektif, tidak a priori terlanjur percaya pada satu titik dan menguncinya habis-habisan untuk waktu-waktu seterusnya. Dalam prakteknya, false flag operation ini atau psy-ops semacam ini, operasi psikologis semacam ini juga dilakukan untuk kepentingan praktis, misal mendelegitimasi pihak tertentu, memojokkan pihak tertentu, menjadikan pihak tertentu sebagai sasaran kecaman masyarakat, menjadikan pihak tertentu sebagai pihak yang harus dimusuhi oleh semesta umat. Katakanlah seperti itu. Dengan memancangkan bendera yang palsu, maka setiap orang akan meyakini bahwa pihak yang benderanya seperti itu adalah pihak yang harus kita jadikan sebagai musuh bersama, yang harus kita lawan bersama, yang harus kita lumpuhkan bersama. Coba. Kalau false flag operation itu yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa semacam ini, maka memang kita harus betul-betul menolak untuk menjadi korban adu domba. Agar kita tidak terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa peristiwa penyiraman air keras ini diotaki oleh tentara, oleh militer, oleh TNI. Saya tidak akan bisa menemukan jawaban siapa gerangan dua orang ini. Apakah mereka sipil ataukah mereka non-sipil? Apakah mereka dari kalangan organisasi tertentu atau organisasi lainnya? Apakah mereka bekerja secara individu ataukah mereka bekerja sebagai sebuah institusi? Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi tidak terlalu terburu-buru mengatakan bahwa ini niscaya TNI. Kesediaan kita, kesanggupan kita, kerelaan kita untuk menentang bias jangkar dan bias konfirmasi mudah-mudahan akan membantu kita semua pada akhirnya, wabil khusus otoritas penegakan hukum, untuk tetap bisa berada di rel yang semestinya mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tidak salah tangkap orang, tidak salah tuding lembaga yang hanya akan mengacaukan suasana, membuat semua runtuh, tidak ada manfaat.